dan sakral pada masa lalu ya. Dan ini memang agak jauh dari perkampungan dan pemukiman. Memang jauh ditemukannya memang di dalam hutan ya, namun rata bukan sebuah pegunungan, tapi tetap bagian dari lereng Gunung Kelut ya, dia ada di Kediri. Nah di sini sampai saat ini dilindungi oleh perhutani ya dari Oke teman-teman, saat ini kita berada di hutan Gadungan, Kecamatan Puncu, Kabupaten Kediri, Jawa Timur ya. Di lokasi ini warga menemukan gajah beranak membatu. Nah, coba kita lihat teman-teman. Jadi sekitar tahun 1926 seorang mandor dari Belanda tentang kehutanan itu mau menyingkirkan batu besar. Ternyata batu tersebut semakin ke bawah berbentuk seperti gajah. Akhirnya dilindungi, dinaungi dan dipelihara. Di suatu lokasi di dalam hutan Gadungan teman-teman. Sampai saat ini banyak arkeolog, sejarawan masih bingung memecahkan teka-teki keberadaan arca gajah raksasa ini. Seperti apa penampakannya? Mari kita lihat sama-sama. Nah, ini ada tanaman ini, sejenis kecubung ini. Ini kalau dimakan bisa teler. Lokasinya sekarang sudah dirawat oleh masyarakat dan warga. Dari sini akan kita lihat bokong gajah dan ekornya itu sampai ke bawah gitu ya. Coba kita tunggu saja teman-teman. Nah, ini teman-teman, dari arah timur akan kita bisa lihat ya, bahwasanya gajah ini unfinished teman-teman. Artinya pahatannya itu juga belum selesai bersama satu ekor anaknya. Gajah dengan anaknya ya. Kemungkinan waktu itu membuat semacam relief atau arca yang menandai sebuah penanggalan ya, atau candra senggala karena gajah ini belalainya itu cukup aneh. Jadi sangat aneh sekali belalainya. Dari sini teman-teman, belalainya itu, belalai induknya ini bergabung dengan belalai anaknya. Nah ini, jadi belalai induknya bergabung dengan anaknya. Kemungkinan ini sebuah candra senggala ya. Coba kita masuk teman-teman, untuk melihat penampakan gajah raksasa. Di sebelah kiri dari seekor gajah ini ada buah manusia kerdil ya, buah manusia kerdil yang kemungkinan buah manusia kerdil itu adalah apa namanya, semacam pawang ya, pawang gajah tersebut. Ini juga apa? Nah ini, jadi ini apa namanya, belalainya ya. Ini ada buah manusia yang di pinggir kiri dari gajah besar gitu ya, ada dua manusia yang juga unfinished teman-teman. Jadi gajahnya itu sangat tinggi dan sangat besar sekali, dan diduga unfinished, yaitu pahatan-pahatannya itu masih kasar, belum kemudian dihaluskan. Namun sosok dua orang di kiri gajah, satu gajah raksasa induk dengan anaknya ini diduga memuat sebuah candra senggala ya, atau sebuah relief yang memiliki makna angka tahun yang sampai saat ini belum bisa dipecahkan secara teka-teki ya oleh para arkeolog maupun sejarawan. Namun cerita tutur yang berkembang di masyarakat, gajah ini adalah sebuah cerita rakyat. Dahulu ada seseorang pemuda entah dari mana datang ke dalam hutan ini bernama Joko Bodo. Itu kemudian bernama Ki Wari. Bertemu Ki Wari ya, Ki Wari sedang menggarap ladangnya itu. Kemudian bersama Ki Wari, pemuda tersebut itu datang ke kampung yang dekat dengan kampung Ki Wari. Kemudian Joko Bodo bertemu dengan gadis cantik yang bernama Dewi Arum, sehingga kemudian Joko Bodo ini tertarik atas kecantikan Dewi Arum, jatuh cinta, mereka saling bercengkerama dan ingin kemudian menjadi kekasih dari Dewi Arum. Akhirnya Joko Bodo itu bersandar di suatu tempat tertentu di bawah pohon raksasa di pinggir batu besar sambil memahat-mahat tangannya sambil melamun. Entah sebab apa kemudian suatu pahatan yang dibuat oleh Joko Bodo ini menjadi arca gajah ya, arca gajah. Namun kemudian Joko Bodo ini melihat matahari itu sudah mulai bersinar dari ufuk timur, sehingga kemudian Joko Bodo itu hilang entah kemana. Jadi mencari ya, mencari kemana-mana Dewi Arum ini tidak mendapati kemudian sosok Joko Bodo ini.
juga kemudian Joko Bodo inilah yang diduga merupakan pembuat dari batu gajah ini ya, menurut cerita tutur yang dipakai masyarakat tersebut. Ya, kemudian dari segi artefaktual sekali lagi memang gajah ini apa namanya unfinished karena memang ditemukan di dalam hutan oleh seorang mandor kehutanan pada masa kolonial. Oh iya, sedang anaknya dari sini dapat menamakan gajah. Apa mau gimana itu? Tempelian itu. Destanen Olivan van Pare atau batu gajah di Kecamatan Pare ya. Destanen Olivan van Pare. Nah, Destanen Olivan van Pare ini saat ini menjadi sebuah tinggalan yang sangat monumental dan dilindungi oleh apa namanya dinas perhutani ya terutama ini. Dan luar biasa sekali ya. Di sini anaknya sangat unik dan anaknya ini entah sebab apa kedua belalai ini menyatu. Mungkin ada maksud tertentu yang tersembunyi di balik itu. Mungkin candra sengkala, mungkin ada sesuatu yang nilai magis tertentu ya. Termasuk kemungkinan batu gajah ini bisa saja ada harta karun yang disembunyikan teman-teman ya. Menit Kita selain kemudian keberadaan batu gajah ya yang memang seakan terpendam jauh di bawah tanah, kemungkinan dahulunya memang batu gajah ini ada di permukaan karena memang letusan gunung Kelut yang masif gitu ya, sehingga sebagian memendam dari situs batu gajah ini. Selain kemudian keberadaan batu gajah atau bahasa Sanskertanya adalah Selo Liman. Selo itu batu, Liman itu juga gajah. Kalau di sini sendiri disebut batu gajah dan orang-orang Belanda menyebutnya adalah Destanen Olivan van Pare atau batu gajah di Pare. Juga ada beberapa tinggalan yang juga menhir atau bangunannya apa mega batu yang cukup unik ya. Juga diduga batu vulkanik andesit ya. Itu sangat unik ya. Ada beberapa akar yang menyerupai ular di sini. Ada batu yang berbibit di tengah-tengah itu. Dan itu juga dekat dengan situs gajah. Dan di situ juga ada batu raksasa ya, batu besar. Kemungkinan ini juga ada hubungannya dengan batu gajah tersebut, semacam pintu besarnya ya, atau bagian. Dan di sini juga bentuknya adalah monumen atau meja batu raksasa. Ada beberapa guratan-guratan kemungkinan tidak bentuknya ya, atau tidak magis dan sakral pada masa lalu ya. Tetap bagian dari lereng Gunung Kelut yang ada di sini. Nah, di sini satu ini oleh perhutani ya, situs batu gajah atau situs budaya batu gajah. Pare yang lainnya ya, satwa di sini, larangan di area ini karena memang ada situs religi, situs budaya dan situs magis. Sampai saat ini digunakan sebagai situs magis ya oleh sebagian masyarakat termasuk situs religi. Semoga kemudian lokasi ini tetap memberikan kemaslahatan bagi masyarakat sekitar ya, terutama kemudian bagi generasi muda untuk mengingat kembali ternyata kita adalah mata rantai dari generasi masa lalu yang gila gemilang. Ternyata batu gajah semacam saksi bisu akan kebesaran kerajaan Kadiri di masa lalu ya. Semoga bermanfaat teman-teman.